Assalamualaikum Bu Eli, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak Didi. Pak Didi gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Eli. Begini Bu Eli, saya akan bertanya-tanya sedikit mengenai kegiatan kucing yang akan Bu Eli esok lakukan bersama kucing. Nggih. Kalau boleh nggih Bu Eli nggih? Nggih, boleh, monggo. Nggih. Jadi untuk besok Bu Eli pada saat kucing yang akan Bu Eli lakukan, saya akan melakukan beberapa pengamatan sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang ada diantaranya itu tercapainya alur tirta, kemudian cara mengajukan pertanyaan secara berbobot, dan selain itu juga prinsip-prinsip yang sesuai dengan kucing diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan cara memberdayakan kucing, potensi kucing. Nah, sebelum proses kucing itu, tadi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Eli. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Pak. Baik. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira nanti kompetensi coaching apa yang ingin Bu Eli kembangkan? Itu Bu. Terima kasih Pak Didi. Nanti ketika melakukan proses kucing dengan kucing itu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu diantaranya yang pertama itu ini Pak, presence atau kehadiran bentuk nih Pak. Ya. Kemudian yang kedua itu ingin menjadi pendengar yang aktif Pak nanti. Kemudian selain itu juga yang ketiga saya ingin bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu Eli, tadi kompetensi yang ingin Bu Eli kembangkan, ya kan? Kira-kira secara lebih spesifik kompetensi apa yang ingin Bu Eli kembangkan lagi? Terima kasih. Untuk kompetensi yang lebih spesifiknya mungkin kalau saya nih Pak itu lebih bertumpu pada bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian bisa lebih mengajukan pertanyaan yang berbobot pada kucing. Baik Bu Eli, tadi itu kompetensi spesifik yang ingin Bu Eli kembangkan. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu Eli capai itu kira-kira seperti apa Bu Eli? Baik Pak Didi, kalau kompetensi spesifiknya tadi itu tadi ya. Kalau untuk indikatornya sendiri nanti menurut saya itu coaching itu bisa tercapai kalau nantinya saya bisa menggali jawaban, bisa memberdayakan coaching ini nanti untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, Bu Eli. Oke, jadi nanti indikator ketercapaiannya adalah coaching bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, ya. Iya, betul Pak. Baik Bu Eli, terima kasih atas waktunya. Nanti silakan besok Bu Eli melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah selesai melakukan coaching kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Iya, siap Pak. Monggo. Terima kasih Pak Didi. Oke, sami-sami Bu Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Alhamdulillah, Pak baik. Didi? Alhamdulillah. Sehat nggih? Sehat Nggih, Bu. monggo. Pak. Ya. Nggih. Ini Pak Hakiki Pak, Oh. teman saya yang kemarin saya ceritakan ke Bapak ingin melakukan coaching hari ini. Nah, baik Pak Kiki, perkenalkan saya Pak Didi ya Pak Kiki Iya, ya. salam kenal Pak Didi. Iya, salam kenal juga Pak Didi. Jadi saya nanti membantu Bu Eli mengobservasi apa yang dilakukan Bu Eli dalam proses coaching Pak Kiki nggih. Nggih. Monggo. Mohon izin nih Pak nggih untuk Nggih. memulai coaching hari ini ya Pak. Iya, silakan Bu Eli. Baik. Pak Hakiki, ini sepertinya ini ada sesuatu yang nggak enak ini. Pak Hakiki ini tujuannya ke sini hari ini apa ini? Nggih, saya punya masalah. Di mana itu tugas saya itu sering kedodoran, keteteran karena banyaknya tugas di sekolah sebagai guru kelas juga. Saya juga merangkap operator bus, juga merangkap operator sekolah,
juga di rumah saya jadi ketua remaja di rumah, menggerakkan remaja di rumah, jadi saya sering keteteran dalam tugas itu, kegiatan. Menurut Pak Hakiki kan tugasnya keteteran. Iya. Ini hal utama yang menyebabkan Pak Hakiki kok bisa sampai keteteran ini dari mananya dulu Pak? Ya, yang pertama itu banyaknya tugas di sekolah, sehingga gimana ya Bu, sebenarnya saya dulu juga sempat mengundurkan diri, tapi dari operator baik itu bos maupun operator sekolah, cuma sama kepala sekolah saya tidak diperbolehkan. Jadi akhirnya tugasnya banyak, menumpuk, ya akhirnya sampai sekarang keteteran itu. Menurut Pak Hakiki, kalau Pak Hakiki nanti mengundurkan diri, apakah itu solusi yang baik Pak? Sepertinya untuk sekarang iya Bu, karena juga mengurangi beban tugas saya sebagai, yang jelas kan saya kalau di sekolah konsentrasi untuk mengajar siswa saja, tidak ngurusi operator itu. Apa Pak Hakiki yakin dengan hal itu terus nanti semua masalah dan tugas-tugas Pak Hakiki bisa terselesaikan? Kalau yakinnya enggak, karena setiap masalah itu kan pasti datang, entah itu kapan waktunya, pasti ada waktu datangnya. Jadi kalau yakin 100% enggak, cuma kan bisa mengurangi beban saya, tugas saya menjadi lebih ringan gitu. Kalau menurut Pak Hakiki itu tidak bisa menyelesaikan, kira-kira untuk saat ini karena Pak Hakiki belum bisa mengundurkan diri dan tidak diizinkan mengundurkan diri, kira-kira apa hal yang bisa Pak Hakiki lakukan supaya masalah ini agak terkondisikan? Kalau yang saya lakukan sampai saat ini, saya mengerjakan ya dijadwal. Sekarang saya harus melakukan ini, nanti siang saya harus melakukan ini, malamnya saya harus melakukan ini. Sampai sekarang alhamdulillah itu bisa menyelesaikan. Cuma gimana ya Bu, karena terasa berat, yeah, terasa berat itu Bu. Mungkin karena Yang bebannya, beban kerjanya yang begitu berat, juga banyak, jadi waktu bersama keluarga itu berkurang. Berarti selama ini masih aman ya Pak untuk ini ya? Untuk sementara ini aman, tidak ada masalah, cuma bebannya itu. Berarti kalau saya melihat dari mendengarkan Pak Hakiki tadi itu berarti sebetulnya Pak Hakiki sudah melakukan manajemen waktu ya? Tapi belum optimal. Saja. Kira-kira menurut Pak Hakiki gimana untuk mengoptimalkan manajemen waktu ini supaya bisa lebih tertata? Nah, lebih tertatanya yaitu saya harus menyiapkan waktu saya semaksimal mungkin untuk bisa mengerjakan itu semua, baik itu membagi waktu, juga yang kedua mungkin juga omong-omongan sama keluarga, ya harap memaklumi waktunya sedikit untuk masalah pekerjaan. Wah, bagus itu menurut saya Pak Hakiki. Pak Hakiki berarti sudah ini melakukan manajemen waktu, mana yang harus didahulukan, kemudian Pak Hakiki juga sudah memberikan pengertian pada keluarganya, jadi supaya tetap berjalan seimbang antara pekerjaan dengan keluarga. Kemudian menurut Pak Hakiki untuk melakukan manajemen waktu ini, Pak Hakiki kira-kira mampu mengelola sendiri atau masih butuh mungkin dibantu seseorang untuk bisa lebih optimal? Kalau mengelola sendiri saya rasa enggak Bu, karena kita juga butuh keluarga, jadi keluarga juga berperan penting untuk kesadarannya dari keluarga yang waktunya sedikit berkurang karena proses pekerjaan saya. Juga alhamdulillah selama ini ketika saya berkomunikasi
berkolaborasi dengan keluarga. Alhamdulillah keluarga juga mendukung. Jadi saya sedikit rasa beban berat saya itu agak sedikit berkurang. Berarti menurut saya ini Pak Hakiki ini butuh support sistemnya itu yang kuat dari keluarganya ya? Oke, dari keluarga juga pengertian dari pimpinan sekolah, kepala sekolah untuk mengurangi tugas. Kalau ya saya pengennya lah salah satu dari operator itu, entah itu operator bos atau operator sekolah itu, saya mundur. Kalau keinginan Pak Hakiki seperti itu, ingin pimpinan ini memahami atau ingin mungkin mengurangi beban tugas Pak Hakiki salah satu, apakah Pak Hakiki sudah mengutarakan hal tersebut ke pemimpin Pak Hakiki? Kalau mengutarakan dulu pernah waktu ditolak itu, coba nanti saya akan utarakan kembali gimana supaya ya kerja saya itu supaya lebih berkualitas, lebih baik lagi, yaitu dengan kita juga memohon ke kepala sekolah agar mengurangi tugas yang diberikan kepada saya. Itu bagus itu Pak menurut saya. Jadi Pak Hakiki memang setelah ini harus mau tidak mau Pak harus mengutarakan apa yang ada ke kepala sekolahnya. Jadi biar istilahnya itu seperti bebannya Pak Hakiki tidak bertumpuk-tumpuk, jadi akan terselesaikan satu persatu. Jadi menurut saya bagus itu. Kira-kira kapan ini mau dilakukan Pak? Mau Ya secepatnya Bu, secepatnya. Yang jelas menunggu kepala sekolah hadir di sekolah baru saya bisa ngomong. Yang jelas secepatnya akan saya lakukan, karena juga beban itu buat saya itu. Bagus itu menurut saya, semakin cepat semakin bagus Pak, karena ini nanti jenengan itu kalau enggak secepatnya itu nanti akan tambah bertumpuk, jenengan tambah ini, maksudnya terbebani sendiri. Mungkin bisa Pak ya? Insya Allah Pak. Mungkin selain dengan kepala sekolah, Pak Hakiki perlu bantuan siapa lagi untuk misalnya membantu menyelesaikan ini? Kalau untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai operator, saya juga bisa meminta bantuan rekan, karena rekan saya juga ada yang bisa informatika, ada yang bisa komputer. Jadi kalau saya sudah mentok itu saya bisa minta tolong sama rekan gitu. Oh, berarti bagus juga itu Pak. Berarti Pak Hakiki bisa berkolaborasi ya. Mungkin dengan berkolaborasi itu kan beban Pak Hakiki sedikit ini terbagi gitu. Mungkin ada lagi Pak? Untuk sejauh ini yang saya lakukan dan ide saya untuk mungkin hanya itu, tidak ada lagi. Menurut Pak Hakiki, kan kita tadi sudah ngobrol-ngobrol, kemudian sudah berbicara tentang beban Pak Hakiki tadi. Apa yang Pak Hakiki dapatkan dari perbincangan kita? Alhamdulillah Bu, saya sudah dapat solusi. Saya nanti bisa meminta untuk ke kepala sekolah agar mengurangi dari tugas operator saya. Juga kalau nanti pun kepala sekolah tidak mengizinkan, saya juga bisa meminta tolong teman saya untuk mengerjakan itu. Terus saya juga tadi sudah dapat solusi, bicara sama keluarga agar bisa mengerti dengan tugas yang saya emban. Saya kira itu solusi yang luar biasa Pak Hakiki. Kalau nanti itu bisa berjalan dan bisa terrealisasi, saya yakin Pak Hakiki nanti kerjanya akan lebih optimal lagi. Terima kasih Bu. Nggih, sama-sama. Pak Hakiki sudah hebat, sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Saya berharap mudah-mudahan bisa segera diterapkan dan saya tunggu nanti kira-kira hasil akhirnya bagaimana. Terima kasih atas waktunya. Maaf kalau saya mengganggu.
Baik Bu Eli, bagaimana kegiatan coaching yang sudah dilakukan barusan? Alhamdulillah kalau menurut saya nggih, alhamdulillah coaching hari ini lancar-lancar saja Pak. Baik Bu, terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, bagaimana indikator yang ingin dicapai, apakah sudah bisa tercapai sesuai yang diinginkan atau belum Bu? Nggih, kalau menurut saya nggih Pak nggih, pada saat proses coaching tadi yang saya lakukan nggih Pak nggih, itu kalau menurut saya itu sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Karena tadi pertama ketika Pak Agiki datang, saya menanyakan tujuannya Pak. Kemudian tadi saya juga mengidentifikasi penyebab masalahnya Pak Agiki ini apa. Kemudian selain itu saya juga setelah Pak Agiki memunculkan masalahnya, saya menanyakan rencana Pak Agiki untuk menyelesaikan kira-kira apa rencana aksinya. Kemudian saya juga menanyakan tanggung jawab Pak Hakiki pada rencananya, kapan akan dilakukan itu Pak. Kemudian juga menurut saya dari hal-hal itu tadi saya sudah menggali potensi Pak Hakiki sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Betul Bu, wah luar biasa sekali yang Ibu lakukan. Sudah berhasil melakukan coaching sesuai alur tirta, di mana Bu Eli tadi sudah melakukan coaching, menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab pada kunci. Dan saya juga menyimak Bu Eli tadi sudah fokus pada percakapan, yang artinya Bu Eli sudah ada presence, kehadiran penuh, dan Bu Eli sudah mendengarkan aktif. Jadi pada saat kunci menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu Eli tanyakan tadi juga sudah berbobot, ya luar biasa sekali. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Bu Eli semakin sukses dalam melakukan coaching dan semakin bisa meningkatkan kompetensi lagi dalam melakukan proses coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Eli kembangkan? Terima kasih nggih Pak Didi. Untuk kedepannya nggih Pak, nggih harapan saya itu saya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya lagi itu terutama untuk memahami dan mengembangkan alur tirta dari coaching itu sendiri Pak. Dan jadi selanjutnya proses coaching yang akan saya jalankan itu bisa lebih baik lagi. Iya, alhamdulillah luar biasa sekali Bu Eli. Baiklah Bu Eli, terima kasih telah melakukan proses coaching dengan sangat bagus sekali. Semoga semakin baik lagi dalam melakukan proses coaching berikutnya sesuai alur tirta nggih Bu nggih. Baiklah Bu nggih, saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Semoga Bu Eli tambah sukses dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.